Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Nah, ayat ke-39 surah Al-Hajj. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jelas itu, eksplisit itu. Kalian yang tidak mengerti tafsir pun jelas itu, bahasanya pun sangat mudah dipahami. Di situ menggunakan uzina, telah diizinkan. Kalau telah diizinkan artinya sesuatu yang tadinya tidak dibolehkan. Maka kita diizinkan berperang kalau kita diperangi. Nah, itu dulu. Itu Islam. Nah, sekarang kita tanya, biarkan Pak Pendeta Budi Asali menjelaskan bagaimana perspektif peperangan dalam Islam, dalam Kristen. Pak Pendeta silahkan. Kalau Saya gimana saya? Saya setuju kelontong nanti sepenuhnya dengan dengarkan apa dulu yang Pak Budi Asali. Bu Nerifa katakan ya. Jadi kalau kita menginvasi kita yang salah, maka kita tidak boleh berperang. Tapi kalau kita diinvasi dan kita yang benar, kita boleh berperang dan boleh membunuh. Oke, pakai apa dalilnya itu Pak Pendeta? Ya, Maksudnya banyak dalil yang orang- digunakan itu apa? Banyak orang menggunakan kalau ditampar pipi kanan diberikan di pipi kiri dan sebagainya iya. itu ya. Pertama itu memang jelas bukan hurufiah ya. Tapi kedua tampar itu serangannya tidak membahayakan. Tapi kalau itu serangannya membahayakan, jelas kita boleh menangkis atau dalam hal terpaksa membunuh. Oh, Jadi kalau jadi pilihannya kalau ditampar aja berarti, kalau dipukul pakai palu berarti boleh balas. boleh. Oh, Boleh menangkis, boleh membalas, boleh mendahului membunuh dia. masuk akal juga sih. Karena Alkitab kan mengatakan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi tidak bisa kita menekankan hanya sesama, tetapi diri kita sendiri juga harus kita kasih. Jadi karena itu tidak boleh biarkan Anda dibunuh gitu saja. Lalu kalau perintah dalam kitab Roma pasal ketiga pasal 13 itu bagaimana? Kalian diwajibkan taat kepada pemerintah karena pemerintah itu semuanya dari Tuhan begitu. Kalau seandainya sekarang kita pemerintah diserang ya, katakanlah Malaysia menyerang kita ya. Nah, pemerintah Indonesia kan mewajibkan warganya untuk perang kan? Ya, Ya, betul. dalam hal itu harus taat kalau memang perangnya perang yang benar. Kita di pihak yang benar ya, kita diinvasi ya. Dengar ya. Jadi teman-teman, ya, ternyata menurut Pak Budi Asali, umat Kristen itu juga diizinkan berperang, teman-teman. Ya. Karena Pak Budi Asali mengatakan yang harus dibalas itu adalah tamparan. Kalau dipukul pakai palu balas balik gitu, boleh. Benar nggak Pak? Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti di hadapan kalian umat Kristen yang mengatakan, wah Islam boleh perang, kami nggak boleh, nah, ludahi muka mereka pakai ludahnya Pak Budi Asali ya. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja nggak apa-apa yuk. Wah, ludahi muka mereka pakai ludahnya Pak Budi Asali. Nah jadi ini Kalau kita melihat di dalam kitab Esther itu ya, orang-orang Yahudi kan mau dibunuh kan, dan rajanya itu sudah memberikan suatu perintah pada tanggal sekian, maka semua orang Yahudi akan dibunuh. Mereka boleh membunuh seadanya orang Yahudi. Tapi hukum di dalam kerajaan itu tidak boleh ditarik kembali. Dan karena itu pada waktu ini ada yang nuduh Bapak nih Pak. Pak, ini ada akun bernama Rusti Milala. Dia bilang Bapak pendeta gadungan Pak. Bagaimana menurut Bapak? Berarti tidak semua sepakat ya umat Kristen dengan Bapak ya, bahwa menurut mereka yang tidak sepakat ini yang Kristen gadungan. Kristen gadungan. Orang seperti Pak Pendeta Budi Asali yang belajar saja tidak diterima informasinya, apalagi kalian jemaat awam gitu ya. Kita lanjut diskusi kita Pak Pendeta tentang bolehkah berperang dalam umat Islam dan Kristen.
Nah, Jadi seperti dalam kitab Esther itu kan sudah saya yang lain jelaskan diam. tadi, ada perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi pada tanggal sekian gitu ya. Dan dalam kerajaan itu memang ada peraturan suatu hukum yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali. Nah, karena rajanya itu menyadari bahwa dia salah, dia nggak bisa tarik hukumnya kembali, dan terpaksa dia memberikan hukum yang kedua. Sehingga hukum kedua dia mengatakan pada tanggal sekian itu kalau orang Yahudi diserang, mereka berhak melawan membunuh orang-orang yang menyerang mereka. Dengan demikian hukum kedua itu menetralisir hukum yang pertama, dan memang itu yang terjadi. Waktu mereka diserang, mereka melawan dan mereka membunuh para penyerangnya, dan itu tidak pernah disalahkan di dalam sepanjang Alkitab. Oke. Kita sudah mendapatkan jawaban dari Pak Pendeta Budi Azali sebagai bukan komparasi, sebagai bukti komprehensifnya data yang kita dapatkan. Saya akan tunjukkan salah satu website yang saya temukan tentang bolehkah umat Kristen berperang. Saya menemukan satu website, ini boleh jadi referensi juga, kalaupun tidak diterima ya silahkan. Bisa ke orang Kristen berperang, teman-teman? Ada pertanyaan, bolehkah orang Kristen berperang jika seorang tentara Katolik membunuh seorang dalam pertempuran? Apakah mereka harus mengaku dosa? Jawabannya tergantung, teman-teman ya. Kita harus memahami bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II, perang selalu merupakan kekalahan bagi umat manusia. Umat Katolik tidak dipanggil untuk menjadi elang atau penghasut perang. Faktanya ada banyak umat Katolik yang setia, yang menjadi pasifis. Mereka adalah pengikut Yesus yang menolak untuk menanggapi dengan kekerasan dengan alasan apapun. Jadi mereka adalah orang yang tidak akan melawan dengan alasan apapun. Pria dan wanita ini seringkali mereka adalah pengikut. Pria dan wanita ini sering kali pemberani, terhormat dan suci, sejauh mereka memilih pasifisme untuk tujuan yang mulia daripada tujuan yang egois. Nah, jadi ada umat-umat Katolik yang betul-betul tidak akan melawan sama sekali ketika mereka diperangi, ya. Kalau kita lihat datanya. Sekarang Pak Budi sudah jelas jawaban. Sebentar, yang lain. Udah ini Rifa. Satu malam saya sudah katakan kalau tidak diizinkan berbicara di mute dulu. Saya sapa dulu semuanya, bukan saya memperlakukan semuanya dengan cara adil. Kita punya di sini kawan-kawan non muslim. Biarkan mereka lebih dulu menjelaskan, menjawab pertanyaan yang sudah Anda lemparkan tadi. Kita di sini satu-satu biar kita selesaikan ya. Jangan ajukan pertanyaan lainnya. Oke, Kelontong sebagai orang Kristen, silakan Anda tanggapi. Apakah setuju dengan Pak Budi Azali atau Anda punya perspektif yang lain? Silakan. Kelontong dibuka mic-nya. Masalah apa itu? Apakah orang Kristen boleh berperang atau tidak? Silakan. Kalau saya jadi begini ya, memang kita nggak bisa ngomong bisa atau boleh atau tidak, nggak bisa, itu butuh penjelasan yang sangat dalam. Silakan dijelaskan Pak, sedalam-dalamnya ya. Pak. Oke, makasih Kak Rifa. Jadi menurut saya bagaimanapun juga Kristen itu hukum yang tertinggi adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhanmu. Jadi dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, hukum yang paling tinggi di kekristenan adalah hukum kasih. Di perjanjian lama hukum tertinggi hukum kasih. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Dari Anda tidak salah bicara ini Pak. Anda sedang berhadapan dengan orang yang mencintai keilmuan ini, apalagi ilmu teologi. Di perjanjian lama yang paling tinggi hukum kasih. Dengar dulu Kak Rifa. Ya, sabar. Enggak. Jadi, saya ini adalah orang yang membiarkan umat Kristen berbicara, tetapi sesuai dengan realitas konkret di kitabnya. Anda bilang hukum kasih di perjanjian lama? Ini serius? Dengar dulu. Saya selesaikan. Jadi hukum di perjanjian lama yang lebih daripada 100 misof itu 600 lebih. Itu diringkas, hanya ditarik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Hukum yang paling tinggi hukum kasih. Itu asumsi Anda. Saya hanya kembali ke fokus ke pertanyaan. Bolehkah umat Kristen berperang menurut Anda? Silakan. Kalau Anda bilang itu ringkasin, itu asumsi, your opinion. Saya tidak peduli dengan itu. Saya mau tanya saya mau Anda jawab. Boleh tidak umat Kristen berperang kalau diperangi?
Saya tunjukkan ayatnya. Ya, Sebelum menjelaskan, jawab dulu, boleh atau tidak menurut Anda? Kalau tergantung, oke, tergantung situasi kondisi uni bla bla bla. Itu yang kita butuh. Jangan bertele-tele, Pak. Masih banyak orang yang ingin bicara di atas ini, Pak. Silakan. oh, tapi Kalau nggak tidak boleh siap menjelaskan, diterangkan. di mute. Nggak boleh diterangkan. Boleh diterangkan, tapi jawab, Oh, iya. boleh atau tidak? Oke, boleh. Boleh berperang. Oke, Iya. dalilnya tunjukkan, baru jelaskan. Silakan. Ini Nah, menarik kan? oke. Mantap. Iya, mantap. Ayatnya itu di kitab Roma pasal 13 ayat 4. Ya. Roma pasal 13 ayat 4. Kita baca teman-teman Iya. ya. Kenapa tidak membaca ayat pertamanya, Pak? Kenapa harus membaca ayat keempat langsung? Saya pikir Ya, baca perikopnya karena juga ini ya. Saya enggak, bantu untuk membacakan ya. enggak, Saya ini perlihatkan ya. fokus di peperangan. Ya, saya Jadi- menghargai umat Kristen yang selama ini meminta untuk membacakan perikopnya. Saya ingin kalian juga berlaku adil kepada diri kalian ya. Teman-teman Ya. perhatikan perikop ayat ini ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Coba, dari mana dalil kalau kalian dibolehkan perang di ayat ini? Fokus di sini, silakan. Ya, saya jelaskan ya ayat Roma. Karena iman kami ini bukan Kak Rifa, imannya di sini. Ya makanya Ya, saya toh. yang bertanya, Anda yang menjelaskan. Ya, saya Jangan membicarakan jelaskan. sesuatu yang tidak perlu, Bang. Di Roma 13 ayat 4 itu menjelaskan, ayat itu menunjukkan bahwa pemerintah sebagai otoritas yang ditetapkan memiliki hak untuk menggunakan kekuatan, termasuk dalam konteks peperangan, sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan melindungi rakyatnya. Itu. Namun Kristen juga mengajarkan untuk mencari perdamaian dan kasih. Banyak pengikut Kristus itu berpegang pada prinsip damai dan kasih sebagai pemandu dalam menghadapi Sebenarnya boleh konflik. tidak berperang, Bang. Itu aja, Bang. Enggak, itu ada penjelasannya. Kalau Anda Iya, nggak mau silakan. dengarkan penjelasan ya berarti ya. Saya sudah repot mendengarkan urusan. penjelasan. Pak Budi Asali luar biasa. Belum selesai. Boleh. Belum- Kemudian belum dijelaskan. selesai. Nah, ini Boleh saya atau jelaskan. tidak? Silakan. Loh, tadi sudah saya katakan boleh. Sesuai Sudah clear, dengan clear ya. Sudah kitab boleh ya. Roma. Boleh, sudah. Tapi penjelasannya belum. Penjelasannya belum. Nanti di gereja Anda saja. Kita lagi banyak yang mau kita sapa. Kita bukan lagi penginjilan atau ini ya. Kita sedang diskusi lintas agama di sini ya. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Ini rambut lagi nih ha. Iya. Ya. Ah. Ya, Eh, kalau mau karena menjelaskan nanti di itu gereja saja ya. Saya cuma mau jawaban yang konkret aja, boleh atau tidak. Udah sih clear. Oh. Thank you Bang Asa. Dikasih rambut, Masya Allah. Ya, kita sapa di sini. potong-potong begitu Kak Rifa. Iya Kak, Gimana karena ini room sih? saya. Room saya ini room yang ingin cepat-cepat mendengarkan jawaban karena di sini banyak tamu. Ini banyak orang, bukan Oke, Anda saja yang iya. didengarkan. Kalau ingin lebih banyak menjelaskan nanti di gereja Anda, ya, di mute. Oh iya. Birahi bicaranya di sini ditahan-tahan karena banyak di sini yang berbicara di sini. Oke, di sini ada Pak Jerry. Pak Jerry, silakan. Kalau kalian ingin dengarkan penjelasan Kristen di gereja kalian nanti, saya di sini diskusi, bukan lagi mendengarkan khotbah. Ya, Tante. Muslim atau non Muslim? Kristen. Oke, silakan Protestan. Pak. Pertanyaannya, kalau di Islam itu diizinkan berperang ketika diperangi, Pak Budi Asali sebagai Kristen Calvinis mengatakan boleh berperang. Anda sebagai Kristen dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Oke. Tante. Menurut Anda, Protestan. apakah umat Kristen Protestan dibolehkan berperang karena dalam iman Kristen diajarkan untuk mengasihi musuh? Maka apakah boleh umat Kristen berperang ketika diperangi? Silakan dijawab. Saya sih sebagai umat awam ya,
jemaat biasa, bukan pendeta. Tetapi kalau saya duduk sebagai TNI, andai kata ya, berarti saya wajib dong tunduk ke pemerintah. Kalau pemerintah ada perang umpama dengan Malaysia, Singapura, peranglah saya. Ikut berperang. Kalau Anda TNI, kalau Anda bukan TNI, Tidak mungkin kan? bukankah di dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara, dan bahkan Pak Presiden Jokowi telah mengeluarkan juga beberapa waktu lalu bahwa semua warga negara wajib berperang ketika diperintahkan untuk berperang? Oh, kalau begitu perintah dari presiden harus saya ikut dong. Oke. Lalu ketika di dalam agama Anda, kasihilah musuhmu, janganlah membalas mereka, berdoalah bagi mereka. Dikemanakan ayat ini? Silakan. Kan konteksnya berbeda. Kalau saya Konteks sebagai ayat itu tentara, tidak universal. enggak dong. Berarti ajaran kasihi musuhmu bisa dihilangkan dengan aturan pemerintah. Iya, karena pemerintah kan hamba Allah tadi dikatakan di Roma. Pemerintah waktu seandainya Anda di bawah pemerintah kolonial Belanda, berarti Anda akan patuh kepada pemerintah kolonial Belanda. Iya, dimanapun saya berada, negara manapun saya tinggal. Iya, makasih. Ya, terima kasih jawabannya. Cukup gini yang saya mau. Enak, kita nggak perlu bertele-tele. Jelas teman-teman sendiri yang menilai di bawah. Oke, kita sapa lagi. Di sini ada one free. One free. Ya, berarti boleh berperang. Benar. One friend. One friend, muslim atau non muslim? Kristen, Protestan. Mantap. Saudaraku one friend, tadi Anda sudah mendengarkan jawaban-jawaban kami. Kalau dalam Islam itu dalilnya jelas, dalam surah Al-Hajj diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Itu eksplisit Al-Quran, tidak ada ayat yang bertentangan satu sama lain dengannya. Maka saya bertanya Pak Budi Azali sebagai seorang yang pendeta dari denominasi Calvinis. Beliau mengatakan boleh kami berperang karena tampar pipi kiri kasih kanan itu berlaku kalau ditampar. Kalau dipukul pakai palu, kita orang balas pakai palu juga, kata Pak Pendeta Budi Azali. Nah, Bang Jerry dari Protestan mengatakan kalau dia sebagai Kristen diajarkan kasih pipi kiri kasih kanan atau di hukum kasih, itu hukum itu bisa dihilangkan kalau ada pemerintah mengatakan kalian wajib berperang, maka dia ikut pemerintah ketimbang mengikuti yang kasihi musuh. Maka menurut Bang Jerry, umat Kristen boleh berperang. Bagaimana pendapat Anda, Bang One Friend? Ya, sesuai dengan pertanyaan Kak Unirifa, dasarnya tetap saya katakan boleh. Boleh. Dalilnya yang digunakan? Ya, seperti yang kelanjutan yang dibicarakan Bang Jerry tadi, sesuai dengan apa konteks situasi. Tergantung pemerintahannya juga berarti. Siapapun Iya, yang memimpin iya. Anda akan ikuti gitu. Iya. Oke, pertanyaan nanti saya akan maju. Pertanyaannya saya akan majukan, tapi pertanyaannya untuk keseluruhan umat Kristen yang ada di sini. Mantap. Boleh ya, teman-teman dengarkan. Jadi kalau nanti teman-teman Muslim berdiskusi dengan umat Kristiani, ada orang Kristen yang mengatakan tidak boleh berperang, maka suruh mereka berhadapan dengan Bang Jerry, Pak Pendeta Budi Azali, dan Bang One Friend. Walaupun saya pernah mendengarkan saudara Kristen mengatakan kami tidak boleh perang, kami harus mengasihi musuh. Ternyata tidak semua mereka sependapat. Pak Jerry, Pak Budi Azali, Bang One Friend mengakui bahwa mereka boleh berperang karena mengikuti dalil, harus patuh tunduk kepada pemerintah. Baik, dalam Islam, kami diperintahkan taat kepada pemerintah. Tapi Islam mengikat lagi, tidak ada ketaatan kepada kemungkaran. Islam ajarkan begitu. Maka dalam Islam, jihad fisabilillah atau jihad yang sangat-sangat tinggi nilainya di mata Allah, berbicara benar di hadapan pemerintah. Artinya tidak ada ketundukan kepada maksiat. Kalau pemerintah kami mengajak kami bermaksiat, nehi, tidak akan pernah aca-aca, tidak akan pernah kami patuh. Itu artinya kalau pemerintah menabrak hukum Al-Quran, kami tetap harus patuh pada Al-Quran. Itu dalil yang jelas ya. Dalilnya mana? Tidak ada ketaatan kepada kemungkaran. Itu dulu. Sekarang saya mau uji statement Bang Jerry, Pak Pendeta Budi. Ini bukan kita sedang mau menyerang, tidak, tapi ini ingin betul-betul saya ingin mengetahui konsepnya. Ketika Pak Pendeta Budi, Pak Jerry, Bang One Friend mengatakan di Kristen diizinkan berperang karena dalil ikuti pemerintah, maka seandainya Pak Budi Azali berada di Mekah, di Arab, Bang Jerry ada di Arab, Bang One Friend ada di Arab,
kalian tinggal di negeri yang dipimpin oleh orang Islam, lalu kemudian anak kalian mencuri dan ketahuan, maka Islam mengajarkan untuk potong tangan pada waktu itu. Pertinyiin sih, apakah kalian mengikuti aturan pemerintah pada waktu itu karena kalian tinggal di bawah pemerintahan Islam? Bang Jerry, silakan dijawab. Ikut Mantap. pemerintahan saya Tunduk. tinggal. Iya, betul. Berarti ketika apapun syariat Islam, andai Indonesia ini menjadi negara khilafah, maka Anda adalah orang yang akan tunduk kepada pemerintahan Islam. Siap. Kan ketetapan dari pemerintahan saya yang saya tinggal. Kalau gitu kita balik. Seandainya yang memerintah Anda adalah Belanda, VOC pada waktu Anda waktu itu diajarkan untuk tunduk patuh kepada pemerintah Belanda, apakah Anda akan tunduk? Iya dong. Dimanapun saya berada, warga negara sebagai terdaftar sebagai warga Arab ataupun warga Belanda ataupun negara manapun, saya tetap takluk kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Berarti Bang Jerry, hukum yang dilakukan terkait tentang ini tergantung negaranya, teman-teman ya. Kalau negaranya mengatakan hukum kita hukum syariat, dia ikut. Kalau dia tinggal di Aceh, dia akan ikut hukum syariah. Betul? Ah, itu maksudnya disangkut pautkan kalau di Aceh. Oke, Saya kira Aceh, Aceh adalah sebuah negara. Anda tinggal di sana. Iya. Ikut. Tapi kalau memang diundang-undangkan juga untuk orang yang beragama Kristen, tapi saya rasa kan syariat itu kan untuk agama Islam aja. Saya hanya bertanya tentang Anda, bukan tentang bagaimana Islam. Di Islam itu aturannya nanti saya sampaikan. Oh, Saya saya bertanya bagaimana ketika Anda sebagai Kristen, ini kita paradigma sebagai Kristen, Anda Iya, berada, dalilnya adalah Anda tunduk kepada pemerintah, Roma pasal 13 tadi. Iya, betul. Oke, terima kasih. Tetap. Terima kasih. Iya. Thank you so much. Pertanyaan yang sama, silakan dijawab Pak Budi Asali. Yang pertama adalah, seandainya Anda tinggal di negara Islam yang memiliki hukum Islam, apakah Anda akan tunduk patuh dan mengabaikan semua ajaran Yesus? Kasihi musuh, berdoalah bagi mereka, jangan membalas. Silakan Pak Budi Asali. Kalau Pak Pendeta Budi Asali tadi sudah menjawab bahwa di Kristen itu boleh berperang. Nah, dasarnya sudah disebutkan bahwa mengikuti ketaatan kepada pemerintah. Seandainya Pak Budi Asali, kita berandai-andai ya, karena perandaian ini bukan perandaian yang tidak logik, karena ini bisa saja terjadi gitu. Seandainya nanti di Indonesia menjadi negara khilafah, kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba Anda masih berada menjadi warga negara Indonesia, maka hukum yang ditetapkan adalah hukum syariat. Maka apa sikap Anda, Pak Pendeta Budi Asali? Saya akan tunduk pada pemerintah selama hukum pemerintah itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi saya kira dalam hal ini saya sama dengan Bukankah berperang itu Bunda Rifa. bertentangan dengan Alkitab, Pak Budi Asali? Bagaimana ini kemudian? Enggak, maksud saya bukan dalam persoalan perang ya, tapi tunduk pada pemerintah dalam segala hal kecuali kalau pemerintah menyuruh atau melarang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi misalnya lalu tidak boleh berbakti begitu ya, ya saya akan tetap berbakti. Contoh seperti yang saya tanyakan kepada Bang Jerry, pertanyaan yang sama. Kalau Anda hidup di zaman kolonial Belanda, apakah Anda akan ikut patuh kepada kolonial Belanda pada waktu itu? Itu yang agak sukar ya, tapi saya kira karena itu penjajahan, Oke. mestinya boleh melawan penjajahnya, bukan tunduk pada Walaupun penjajah penjajahnya. termasuk pada waktu itu adalah pemerintah gitu. Iya, tapi kan mereka menjajah, bukan pemerintah yang sah sebetulnya. Oke. Oke, mantap. Berarti ada penjelasan lain, berarti kalau seandainya yang menjajah ini adalah penjajahan Firaun atau penjajahan Belanda gitu ya. Iya. Oke, siap. Saya hormati itu. Ya. Berbeda dengan Bang Jerry yang tegas lugas mengatakan bahwa dia akan ikut siapapun pemerintahnya. Kita Bang One Friend. Tadi ketika peperangan terjadi, kemudian Anda akan mengikuti untuk berperang bersama kami umat Islam, menghilangkan hukum kasihi musuhmu, kemudian
Bagaimana kemudian ketika Anda hidup di lingkungan muslim di mana penerapan hukumnya seperti di Arab Saudi mengikuti syariat Islam berpatokan kepada Al-Quran, apakah Anda menggunakan dalil Roma pasal 13 itu taat kepada perintah, akan taat kepada perintah, atau justru taat kepada hukum kasih? Silakan, karena hukum kasih tidak boleh membalas, sementara di dalam Islam kami boleh membalas. Itu udah kembangkan sedikit. Dalam syariat Islam pun ada persamaan dengan aturan main di kekristenan gitu. Sepanjang itu tidak menabrak dia firman Tuhan, kita tetap ikut. Oke, ada yang ditabrak oleh Al-Quran, isi di dalam Bible. Saya akan sebutkan. Dalam Bible diperintahkan untuk mengasihi musuh. Di sini tidak eksplisit diceritakan musuh itu dalam bentuk apa. Maka saya akan tunjukkan sebuah dalil yang mungkin Anda bisa jelaskan konteksnya nanti supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Saya kasih dalil. Dalam kitab suci teman-teman Kristen diperintahkan untuk mengasihi musuh, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa iblis adalah musuh. Dalam kitab teman Kristen saya akan tunjukkan. Ini menjadi pertanyaan kemudian bagi saya. Bagaimana cara memahami ajaran kasihi musuh? Sementara penjajah adalah musuh, koruptor adalah musuh. Tapi teman-teman yang lain menjawab dengan lugas. Saya mengikuti pemerintah. Maka saya tidak akan bertanya lagi. Bang Jerry, saya tutup ya untuk tema kali ini. Tapi Pak Budi Asali masih ada penjelasan yang harus dijelaskan kembali. Bang One Friend pun masih, mohon maaf saya katakan masih ambigu karena masih ada penjelasan lagi. Bahwa dalilnya nanti di Islam kami tidak ada ketaatan kepada pemerintah kalau pemerintah itu mengajak kepada kemungkaran. Di Islam kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Di Islam kami tidak diperintahkan untuk mengasihi musuh. Karena salah satu musuh kami adalah iblis, maka kami justru harus menunjukkan permusuhan terhadap iblis. Nah, saya akan tunjukkan bahwa iblis juga termasuk musuh dalam Bible karena saya punya ayatnya. Tapi sebelumnya saya ke Bang One Friend. Saya hanya ingin Anda lebih menempatkan diri Anda ketika Anda hadir di tengah-tengah orang Islam dan Anda hidup di bawah pemimpinan umat Islam dan umat Islam di situ menerapkan hukum syariat. Apakah Anda akan tunduk atau tidak? Silakan. Ya, sepanjang saya bilang tadi Kak, dengan Ya. satu arah pertanyaan tetap mengatakan apakah boleh perang, kan gitu. Kita boleh mendefinisikan begini Kak, kasihilah musuh dalam ajaran kekristenan. Apakah musuh ini juga bisa tidak diperangi? Kan balik juga kita mengungkapkan begitu. Silakan dijawab. Nah, jadi kalau memang dia posisi perang yang memang menjolimi kita, ya apa salahnya kita perang, ikut. Dan dalil yang digunakan dalil apa? Ya dalilnya ya tetap yang dibilang Pak Budi tadi, kasihlah sesamamu dan kasihlah dirimu sendiri. Dirimu sendiri artinya kan kalau kita dijolimi diri sendiri, nah, itu Kak. Maksudnya menggunakan kasihlah dirimu sendiri, dan itu parameternya bertentangan kemudian dengan tampar pipi kiri kasih kanan. Bagaimana menjelaskan itu? Bukankah diajarkan apabila ditampar pipi kirimu maka kasih yang kanan? Makanya saya bilang tadi sama kakak, perang cakupannya kan luas. Perang yang bagaimana? Baru kalau kasih lilah musuhmu, musuh yang bagaimana gitu. Jadi nggak bisa kakak Ya, satu, saya juga tidak tahu itu ya. frekuensikan gitu. Makanya itu hak Anda menjelaskan. Nah, saya tunjukkan sebuah dalil ya. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Nah, iblis adalah salah satu musuh. Tapi di dalam Kristen ada dalil yang mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, saya tidak mengerti bagaimana umat nanti kalau saya tidak mungkin menyamakan jawaban kalian, makanya saya jawab pertanyaan satu-satu ya. Di dalam iman Kristiani juga mengenal bahwa iblis adalah musuh. Tapi di dalam Kristen juga diajarkan kasihilah musuhmu. Nah, pada saat ini kita tidak sedang bicara iblis. Saya hanya menyamakan bahwa Islam itu tidak akan pernah diajarkan kasihi musuh. Karena salah satu musuh besar umat Islam adalah iblis. Maka iblis adalah musuh yang nyata, dan dalam Islam kami harus memperlakukan musuh sebagai musuh. Nah,
Tapi di dalam Kristen kita juga mendapatkan informasi bahwa ada pernyataan bahwa iblis juga adalah musuh. Tapi masalahnya di dalam Kristen dikatakan bahwa musuh harus dikasihi. Tetapi di sini yang saya ingin tahu konteks musuh di sini seperti apa, itu hak kalian untuk menjawab. Nah, Bang One Friend mungkin lebih, biar kita lebih berimbang, semua kita sapa, biar semua juga bisa menjawab. Saya mau, ada umat Kristiani di bawah yang juga ingin naik, katanya ingin menjawab ya. Saya mau tanya, Bang Geger, saya ganti dulu, biarkan umat Kristiani di sini menjawab dulu ya, karena ini berkaitan dengan keyakinan mereka. Pertanyaannya, apakah boleh umat Kristen berperang ya? Halo, Sinaga Bonar, Muslim atau non Muslim? Ya Bu, saya Katolik. Oke, silakan. Pertanyaan yang sama. Ketika ditanyakan kepada umat Islam, apakah kalian boleh berperang? Jawaban kami menggunakan dalil Al-Quran. Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Pak Jerry sudah menjawab, Pak Pendeta Budi Asali sudah menjawab, Bang One Friend sudah menjawab. Hak Anda untuk ikut menjawab. Silakan dijawab Bang Sinaga. Apa nih? Bang Sinaga. Bola tua. Ya, Bang Sinaga silakan. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya yang diberikan. Saya ini pengguna baru, terus terlihat yang ini saya pengen ikut juga. Terus ada tanda plus permintaan tergabung dan sekarang bisa ngomong. Saya pengguna baru. Selamat datang di Room Unirifa. Nah, jadi saya amati tadi bahwa dikatakan bahwa musuh, kasihilah musuhmu. Yang saya tahu dikasihilah musuhmu itu ada ayat yang dipotong. Sebenarnya dalam Alkitab, dalam orang Kristen itu tidak bisa dipotong. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat seterusnya itu untuk menerangkan ayat-ayat saling mendukung. Jadi kasihilah musuhmu dan apa yang membenci kamu dan membenci kamu. Itu maksudnya di situ ada saudara, ada musuh. Jadi kalau saudara itu sama satu di dalam tubuh Kristus, yang bukan satu dalam tubuh Kristus itu adalah pasti antikris. Nah, jadi itulah musuh. Musuh di situ adalah antikris. Oke, tunggu. Yang dimaksud musuh di sini adalah orang-orang yang tidak beragama Katolik. Bukan, maksudnya yang tidak satu dalam anggota Kristus. Maksudnya Ya, di sini kemana arahnya ini? Sorry, kalau dikatakan maksudnya antikristus adalah orang-orang yang tidak musuh. menerima Kristus. Musuh di sini kaitannya bukan ke iblis. Kalau iblis itu memang musuh. Itu bapak dari itu kakeknya si jahat. Itu Jadi bukan manusia. musuh kami, Ini tapi arahnya ke manusia. arahnya ke manusia yang bukan saudara. Yang bukan saudara. pemeluk Kalau Kristen. saudara artinya sesama. Berarti sesama. kami Kalau ini saudara adalah berarti sama musuh Kristen, Anda. Bu. Ya? Berarti saya musuh Anda. Sebenarnya iya Bu. Karena apa? Diceritakan sama Tuhan Yesus bahwa akan ada musuh nanti 600 tahun kemudian akan datang penyesat. Berarti itulah musuh Bu. Berarti jadi Anda harus memperlakukan saya sebagaimana musuh diberlakukan. kasihilah musuhmu. Oh. Itulah tadi. Berarti jadi kami adalah musuh Anda dan kalian harus mengasihi kami, begitu? seharusnya iya Bu, seharusnya. Jadi tadi paham bernegara Bu. Yang paham bernegara tadi misalnya ada seorang Kristen yang tinggal di suatu negara Muslim. Jadi kalau bagi saya ada suatu firman, apa yang diberikan dari kaisar, kembalikan itu kepada kaisar. Berarti kan dalam situ itu kan Tuhan Yesus menerapkan pemerintahan, patuhilah kau sebagai warga negara di mana kau tinggal. Terus masalahnya begini Bu, misalnya saya ini tinggal di negara Islam, dan ini terjadi banyak di warga negara Iran yang sudah mulai sadar dan mereka mengungsi ke Australia. Mereka di sana dikatakan sudah mulai menolak, tapi paham negaranya seperti yang Ibu katakan, harus berperang, harus begini, harus begitu. Lanjut saja, gini saja Bang, gini saja, biar supaya tidak seperti yang saya ingin, karena di sini semua rata-rata orang Kristen ya, yang Muslim sepertinya hanya saya berdua dengan Kak Nora atau Bang Yadi, saya tidak tahu, semuanya Kristen. Saya ingin teman-teman Kristen mendapatkan tempat untuk berbicara di sini. Jawaban kalau ditanyakan kepada umat Islam, ketika yang memimpin kalian adalah orang kafir, kalian patuh tidak? Ya, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran kami ikut, tapi tidak ada kepatuhan kepada kemungkaran, itu jelas.
Maka umat Islam itu patokannya tetap Al-Quran. Maka dalam Al-Quran, bolehkah kalian berperang? Diizinkan berperang kalau diperangi. Simple. Sesimpel itu umat Islam. Dalilnya pun ada. Tidak ada dalil yang bertentangan. Silakan kalau ada dalil bertentangan kalian tunjukkan. Tapi masalahnya ketika kita di Kristen, Pak Jerry, Pak Budi Asali, Bang Wan Friend sudah memiliki jawabannya. Maka saya tidak akan ulangi kepada mereka. Saya ke Anda tadi. Apakah umat Kristen boleh berperang? Coba saya dengarkan biar saya tidak lupa ini. Bolehkah umat Kristen berperang, abangku? Tidak boleh berperang. Dengar ya. Umat Kristen menurut Abang Sinaga Sinaga tidak boleh berperang. Ya. Yang lain diam dulu. Yang lain jangan menyela, hargai jawaban teman-teman kita yang lain. Kita di sini tidak sedang berdebat. Kita di sini sedang memaparkan pemahaman kita. Nah, Bang Sinaga mengatakan tidak boleh berperang. Maka dalam Roma pasal 13 nomor 1, kalian harus taat kepada pemerintah, abangku. Ketika Anda tinggal di negara Islam, pemerintah menyuruh Anda untuk berperang, ikut atau tidak, brother? Saya sebagai pengikut Kristus, apa yang disampaikan oleh Kristus itulah yang akan saya itulah yang akan saya kerjakan. Ikut Jadi atau tidak ketika ada perintah? Dikatakan negara, apa yang diberikan negara memberikan perang. Sebagai saya pengikut Kristus, tinggal di negara yang memberikan perang kepada saya. Maka Anda akan berperang atau tidak? Tidak, karena mengikut Tuhan Yesus itu sangat-sangat berat. Biarlah Tuhan Yesus yang akan berperang melawan apa yang tidak sesuai dengan hati saya. Saya siap mati, saya siap. Memang itu upah mengikut Yesus itu. Siap mati, siap. Mengalami maut. Mantap Bang Sinaga, saya hormati, saya hargai jawaban Anda. Kita tidak perlu. Ingat, ini belum masuk zona debat karena saya belum memperdebatkan apapun. Saya hanya ingin mengeksplor pemahaman. Ini room saya. Saya ingin di sini semuanya mendapatkan tempat berbicara yang ikut aturan saya, ya. Oke. Terima kasih Abang Sinaga, Bang Jerry, Pak Budi, Bang One Friend Sinaga, luar biasa Anda malam ini. Saya sapa dulu di sini ada Kak Deborah. Kak Deborah muslim atau non muslim? Non muslim, Kak. Oke. Dari denominasi Katolik atau Protestan? Saya Muslim. dari Katolik, Kakak. Katolik. Oke. Kak Deborah, pertanyaan yang sama saya ajukan. Kalau ditanyakan kepada kami umat Islam, wahai Unirifa, bolehkah kalian berperang? Saya akan menjawab menggunakan Al-Quran surah Al-Hajj. Diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Kak Deborah, menurut Anda, apakah umat Kristen boleh berperang kalau seandainya diperangi? Silakan dijawab. Seperti yang tertulis di Alkitab Keluaran, Kak, orang Kristen juga bisa berperang. Oke, masih menggunakan Keluaran ya? Iya. Lalu kaitannya pertanyaan saya langsung seperti yang saya lakukan kepada yang lain. Bagaimana tanggapan Anda dengan perintah Yesus, kasihilah musuhmu? Bukankah penjajah adalah musuh? Saya, Kak? Yes, Anda. Oh. Menurut Keluaran juga, kalau beda agama itulah musuh kita yang terbesar. Saya musuh Anda ya? Iya. Karena kebetulan kami juga di Muslim ya. Jadi kami sangat dikucilkan oleh yang beragama Muslim. Jadi menurut Alkitab di Keluaran memang benar kalau beda agama itu dari kita, mereka lah musuh kita yang terbesar seperti itu. Luar biasa. Tapi saya bilang sama orang tua saya, kenapa mereka membenci kita? Iya, karena siapa mereka nih musuh yang kita, membenci? katanya. Yang membenci kenapa Anda siapa musuh ini? kita mereka? Aku bilang kan, karena mereka tidak sama pengertiannya sama kita. Katanya gitu. Mereka pikir Tuhan kita itu beda sama Tuhan mereka, makanya kita bermusuhan katanya. Terus apa yang kita lakukan? Juru selamat berkata, Haholongi madongamu jolma, katanya dalam kata orang Batak ini ya. Haholongi madongamu jolma. Di bahasa Indonesianya beda. Kasihilah musuhmu. Itu beda dengan bahasa Bataknya. Jadi saya simak di bahasa Bataknya itu haholongi madongamu jolma. Kasihilah temanmu manusia. Siapa teman kita, itulah yang kita harus kasihi. Oke.
Jadi yang dimusuhi di sini adalah kami yang berbeda keyakinan dengan Anda. Musuh kita itu ya di luar agama kita. Oke. Seperti yang tertulis di Keluaran itu, kalau beda agama dari kita, mereka bisa kita bunuh, seperti itu. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Nah, makanya sebelum Yesus datang, kan di sana banyak pembunuhan. Banyak pembunuhan. Setelah Yesus datang, tidak ada pembunuhan. Yesus berantas itu, yaitu Yesus berantas pembunuhan itu. Berubah ya? Saya tidak terjadi lagi seperti itu. Oke. Ya, menarik. Saya tidak menertawakan penjelasan Kak Deborah. Saya hanya tertawa ketika saya mengingat diskusi dengan beberapa teman Kristen yang selalu menyerang kami umat Islam, kami para apologet dulu. Agama kalian agama yang mengizinkan perang. Lihat kami, ajaran kami tidak izinkan perang. Dalilnya kasihi musuh. Yesus ajarkan kasih musuh. Ternyata malam ini saya mendapatkan tamu-tamu luar biasa yang menjawab kami boleh berperang. Bahkan musuh kami adalah orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Itu jawabannya. It's okay. Nanti kita elaborasi lagi pertanyaan supaya semua kebagian untuk menjelaskan. Saya ke radar rungit. Muslim atau non muslim? Bang Yadi Basma tadi muslim ya? Bang Yadi Basma? Di sini banyak teman Kristen yang ingin ikut menjawab. Ya, Bang Radar Rongit muslim atau non muslim? Non muslim Kak. Oke. Pertanyaan yang sama untuk Anda, silakan dijawab. Ya. Bolehkah umat Kristen berperang? Sebenarnya sih itu nggak boleh Kak. Sebenarnya nggak boleh. Kalaupun Indonesia nanti diperangi, Anda sebagai umat Kristen, saya maju ke medan perang membawa bambu runcing, apakah Anda akan ikut bersama kami umat Islam? Nah, kalau udah konteks ke negara ya Kak ya. Ini kalau menurut pemahaman saya sendiri, kalau udah konteksnya berperang dengan negara lain, itu kan udah pasti ada komandonya gitu. Ada yang mengatur lah gitu. Jadi yang mengatur itu kan harusnya kan pemerintah. Nah, kalau kita udah berbicara ke pemerintah, kita pasti merujuknya beda lagi Kak. Beda lagi? Jadi beda boleh? Lagi. Tadi yang tidak boleh jadi boleh? bukan jadi boleh. Bukan Kak. Jadi gini, sebenarnya sih jujur Kak ya. Jujur nih. Jujur aja. Saya butuh yang jujur. Iya, jujur aja nih, jujur. Sebenarnya kalau ikutin ajaran Kristen itu, ajaran Yesus ya, bener-bener berat sih Kak, bener. Itu berat banget. Cuman, ibaratnya gini loh Kak, Tuhan itu kan kadang ngerti juga itu gitu loh. Dia ngerti betapa rumitnya hidup di dunia ini gitu kan. Dipukul salah, nggak dipukul salah. Ya kan, jadi apa solusi dari Tuhan Anda ketika Indonesia dijajah dan ternyata Anda adalah tetangga saya, kita sama-sama dijajah ini. Saya sebagai umat Islam akan memakai senjata yang saya punya untuk melawan dan mengusir penjajah sesuai dengan agama saya, sesuai dengan undang-undang dasar saya, yaitu mengusir penjajahan dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Maka kemudian saya memanggil Anda, tok tok tok, Brother Radar Rungit. Bolehkah engkau berperang denganku? Apa jawaban Anda? Boleh. Deborah, disitulah mengasihi musuh bilang. Diam dulu Kak Deborah. Saya mau tanya Radar Rungit dulu. ini mau dijawab spontan apa dijawab? Jawab menggunakan pemahaman agama. Di-mute dulu Kak Deborah ya. Di-mute dulu sayangku ya. Oke. Ini lanjut. Mau dijawab secara spontan Kak atau dijawab sesuai dengan yang Anda pahami? Jawab sesuai dengan yang Anda pahami, saudara. Beda dia Kak. Kalau spontan itu beda dia. Menggunakan pemahaman agama.
Oke, Ingat kalau dalam kitab secara Amsal pasal 3 nomor 15 atau pasal 13 atau nomor 5, saya lupa ya. Amsal itu bersandarlah kepada Tuhan, jangan mengikuti pengertianmu sendiri kalau tidak salah. Jadi ada pengertian dari Tuhan, bukan ikuti pengertian Anda, tapi ikuti perintah Tuhan. Silakan. Menurut Tuhan Anda apa solusi ketika penjajah datang ke Indonesia, lalu Anda saya panggil untuk membantu kami yang sedang melawan penjajah karena kami diizinkan. Silakan. Bagaimana dengan kalian? Iya. Seperti yang tadi dibilang Bapak Sinaga Bonatua, Kak, itu benar. Kita harus patuh pada pemerintah. Itu benar, Kak. Makanya yang paling penting itu kalau berdasarkan iman Kristen, yang paling penting itu kita harus memilih pemerintahnya yang benar-benar tepat, Kak. Jadi jangan bicara seperti itu dulu karena kita bicara konsekuensi. Ketika Anda didata ada perhatikan ya, perhatikan. Ini keadaan. Dalam keadaan ini bagaimana iman mempertanggungjawabkan solusi dari keagamaan kita? Kalau dalam Islam saya menjawab tegas. Jawaban saya menggunakan Al-Qur'an. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Bang Jiri tadi mengatakan dengan lugas. Dia boleh. Kenapa? Karena dia menggunakan ayat lain. Bahkan ayat yang satu kasihi musuh itu justru dibantah dengan ayat lain bahwa dia harus ikut pemerintah. Jadi dia akan dimanapun dia berada dia akan ikut pemerintah. Pak Budi Asali mengatakan dia juga boleh memerangi karena tampar pipi kiri kasih kanan itu berlaku untuk tamparan, bukan ketuk pakai palu. Kalau ketuk pakai palu boleh dilawan, ya. Tapi enggak, Kak. Sebentar, Lada Rongit, biar tidak berbelit-belit. Bang One Friend juga mengatakan hal yang sama. Bang Sinaga yang mengatakan agak berbeda. Tidak boleh, apapun yang terjadi. Kak Deborah mengatakan boleh. Lalu bagaimana dengan Anda? Bolehkah orang Kristen menurut Anda berperang? Silakan. Boleh ikut dengan salah satu narasumber saya. Boleh punya jawaban sendiri. Di sini sedang tidak ada tekanan ya. Kita sedang santai diskusi di sini. Kalau Kristen secara umum nggak boleh, Kak. Tidak boleh. Anda termasuk yang khusus? Enggak, bukan gitu, Kak. Maksudnya kalau misalnya pemerintahnya kebetulan Kristen, boleh, silakan. Saya bacakan ayat untuk mengingatkan Anda Rada Rongit ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, brother. Bukan pengertian, Kak. Itu benar-benar kan ada tertulis patuhlah pada pemerintah. Karena pemerintah itulah yang menjaga jiwamu. Oke, berarti Anda taat kepada pemerintah ya? Enggak juga, Kak. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Enggak juga, Kak. Enggak juga loh. Karena apa? Gini loh, Kak. Makanya kan ini sebenarnya kalau yang ini dulu ya, biar satu-satu kita. Yang Kakak bahas ini sebenarnya dia dua bidang ini, Kak. Yang Kakak bahas ini satu dari sisi spiritual iman dan satu lagi dari sisi struktur. Maksudnya gitu. ini agama tidak universal ya? Ya, makanya kan Vatikan itu, Kak, kan terpisah itu dari Italia kan? Vatikan dengan Italia. Saya paham. Maksudnya berarti agama Anda tidak mengakomodir pemerintahan berarti? Soal iman itu jatuhnya pribadi, Kak. Itu juga pertanyaan pribadi yang saya ajukan kepada Anda. Anda sebagai pribadi Rada Rongit, ketika kita diperangi, apa tanggapan Anda ketika Anda saya tawarkan, brother, Indonesia diperangi nih, saya mau maju bantu, Anda ikut atau tidak? Itu jawaban pribadi, brother. Kalau pemerintah yang ngajak, ayo. Kalau pemerintah Anda berarti boleh berperang ya? Boleh selama pemerintah yang ngajak, ayo. Selama pemerintah ya? Iya. Oke. Maka dalil kasihi musuh itu tidak berlaku kalau pemerintah yang memberikan perintah. Kalau pemerintah dia, Kak, jatuhnya dia bukan ke rules kasihi berdasarkan itu, enggak. Ya pemerintah memang sudah berbeda. Ini kan pemerintah. Pemerintah itu gini brother, coba pahami ya. Pemerintah itu pedangnya Tuhan ibaratnya. Dia ibaratnya Tuhan udah ngasih jabatan sama dia. Kamu sebagai pemerintah atau rakyatmu. Iya, betul. Saya paham. Itu jangan dijelaskan kepada saya definisi pemerintah ya. Jangan dijelaskan. Saya paham. Tuhan Anda ajarkan kasihilah musuh. Penjajah itu musuh atau tidak? Itu musuh. Dalil kasihi musuh masuk tidak penjajah di dalamnya? Masuk. Masuk. Berarti perintahnya kasihi penjajah.
kasihi bukan berarti kita harus nyayang-nyayang dia, ngelus-ngelus, enggak, Kak. Enggak, Cukup saya tidak bilang itu. Ketika penjajah datang, ya. maka saya akan melawan. Karena sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Al-Quran. Anda melawan atau tidak? Iya, kalau pemerintahnya aja nggak melawan, apa daya kita melawan, Kak? Enggak. Kalau saya dan pemerintah dan agama saya akan melawan karena pemerintah itu melawan. Dalam pemerintah Indonesia kita bicara penjajahan di dunia harus dihapuskan. Lalu agama saya mengajarkan untuk melawan. Anda sebagai Kristen secara personal melawan atau tidak? Melawan. Berarti boleh dong berperang? Boleh. Mengikuti aturan pemerintah bukan aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu memang pemerintah harus seperti itu, Kak. Harus dia. Aturan Harus Tuhan seperti itu. bisa dihilangkan karena perintahnya pemerintah. Iya. Karena pemerintah itu Terima kasih. emang harus. Makasih. Berarti aturan Yesus bisa dibatalkan oleh aturan pemerintah. Bukan, beda-beda, Kak. Beda. Yesus suruh kasihi musuh. Penjajah adalah musuh. Anda harus kasihi penjajah. Artinya tidak boleh melawan penjajah. Lalu pemerintah bilang, lawan itu penjajah. Aturan Yesus bisa dihilangkan, Anda akan ikuti aturan pemerintah. Kan begitu. Karena itu tadi, Kak. Kan ada Jangan karena dulu, iya dulu atau tidak baru jawab karena. Karena itu nanti penjelasan setelah ada jawaban. Gitu. Ya kita memang harus melawan kalau emangnya pemerintah misalnya ngajak kita ya. Iya ayo. betul. Maka konsekuensinya adalah aturan pemerintah lebih tinggi dari aturan Tuhan. Enggak, Kak. Loh. Ketika Tuhan Anda perintahkan kasihi musuh, penjajah adalah musuh, Anda harus Anda harus mengasihi mereka. Tiba-tiba di dalam pemerintah harus kita lawan. Anda ikuti pemerintah, Anda hilangkan ajaran Yesus. Maka mana yang lebih tinggi? Ketika dalam keadaan berperang. Tetap Tuhan lebih tinggi, Kak. Buktinya Anda tidak ikuti ajaran Tuhan Anda, kasihi musuh. Kalau pemerintah, Kak, makanya kalau pemerintahnya belangsak, ya susah juga, Kak. Makanya Saya kan tidak bicara pemerintahnya seperti apa. Saya bicara tentang pemerintah yang memerintahkan untuk berperang. Anda kan ikut tadi. Konsekuensinya adalah dalam konteks berperang ini, hukum kasih tidak berguna, hukum pemerintah lah yang dipakai. Bukan. Itu konsekuensi. Loh kok bukan? Ibaratnya gini, Kak. Terkecuali pemerintah gitu loh maksudnya. Iya. Iya kan saya bilang. Gitu Pak loh. Jokowi Pemerintah itu- himbau seluruh warga negara Indonesia ayo berperang. Kan Anda ikut perang kan? Ikut kan? Ikut, ya. Sementara Yesus larang kan? Enggak, dia nggak ngelarang. Kasihi musuh itu maknanya apa? Boleh nggak melawan musuh? Karena kan kita kan udah ikut ajudannya dia. Siapa ajudannya dia? Pemerintah. Kita nggak melawan dong. Iya. Kecuali kita bergerak Yesus sendiri gitu loh. Iya, saya paham. Kan Yesus ajarkan Iya. taat kepada pemerintah kan? Iya. Nah, ayat tentang kasihi musuh ini mau dikemanakan? Itu buat kita orang awamnya, Kak, maksudnya. Ya Anda kan orang awam, saya kan orang awam. Lalu pemerintah bilang, kamu yang awam ikut berperang dengan saya. Kan Anda ikut kan? Ya ikutlah pasti karena Nah, kan pemerintah. Maka dalil untuk Anda yang orang awam itu batal karena Anda ikuti pemerintah. Dalil kasihi musuh siapa yang ngajarin? Yesus. Iya. Dalil ikuti pemerintah yang Yesus yang ngajarin. Maka ketika Anda ikuti pemerintah, Anda meniadakan dalil kasihi musuh. Ini kan dua subjek ini, Kak, sebenarnya. Dua Dua objek. subjek, maksudnya. subjek itu Dua objek. Objek apa? Objek apa? Kita bicara satu konteks tentang peperangan. Tema kita kali ini adalah peperangan dalam Islam dan Kristen. Objeknya Apa? dua. Objeknya apa? Coba jelaskan. Satu pemerintah. Ibaratnya satu pemerintah, satu rakyat dah gitu dah. Ibaratnya gitu dah. Satu pemerintah, satu rakyat. Sebagai rakyat Indonesia, Anda akan ikuti pemerintah walaupun menentang ajaran Yesus. Benar tidak? Enggak, karena pemerintah itu memang udah tugasnya gitu loh, Kak. Beda Saya loh. tidak bicara tentang pemerintah, saya bicara tentang Anda. Maksudnya Bentar, yang secara- lain jangan. Yang lain saya dengan abang ini dulu. Sebentar lagi. Tunggu 2 menit lagi saya sapa yang lain. Yang lain tidak. Bang Sinaga, izin ya. Jangan coba-coba untuk mewakili orang lain di sini, karena saya pastikan pasti mindset Anda berbeda ya. Saya di sini hatuha. Nanti saya semua umat Kristen saya izinkan mengajukan satu pertanyaan khusus kepada saya semua. Apapun pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab. Ini saya giliran bertanya. Satu pertanyaan dari saya untuk semua orang Kristen. Nanti masanya kita balik keadaan. Semua orang Kristen bertanya kepada saya satu pertanyaan, apapun pertanyaannya. Saya akan layani. Izinkan saya ngomong dengan saudara saya Radar Ronggit dulu. Saya tidak butuh orang pintar, saya butuh orang jujur, saya butuh orang konsisten. Saya sangat respect dengan Bang Jerry. Dengarkan. Ada dalil yang mengatakan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Saya tanya, penjajah termasuk musuh?
Dijawab sama Bang Radarongit, betul. Maka apakah Anda diajarkan mengasihi penjajah? Betul. Betul. Apa yang dimaksud dengan mengasihi penjajah? Oh, bukan dilus-lus. Iya, boleh nggak melawan penjajah dalam konteks izin pamit, Mbak ya. Bang, Saya izin mau pamit, izin Mbak, ya. pamit. Oh gitu, oke ya, oke. Kalau gitu terima kasih. Saya pikir Anda. Silakan ada yang closing statement, brother, sebelum pamit. Iya Kak, jadi Oke, terima kasih. Saya izinkan satu orang Kristen lagi untuk naik ke atas, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau di sini satu pertanyaan untuk semua umat Kristen yang hadir bersama saya, satu pertanyaan yang sama. Tapi nanti kita balik keadaan. Kalian satu orang punya satu pertanyaan untuk saya pada malam ini. Saya di sini hanya bersama Kak Nora. Kak Nora pun di sini hanya pajangan dulu untuk sementara, ya. Jadi saya di sini ingin memperlakukan keadilan. Ya, room saya room untuk berdiskusi dengan santai. Saya tidak sedang berdebat. Kita tanya jawab. Oke, Bang Radarongit, terakhir dari saya. Ketika konteks berperang, siapa yang akan Anda ikuti? Satu, Yesus yang mengajarkan kasihi musuh. Kedua, pemerintah yang memerintahkan untuk berperang. Jawab secara singkat. tetap yang diikuti ajaran Tuhan, Kak. Mana? Yang mana? Ajaran Tuhan yang mana yang diikuti? Ajaran Tuhan, kasihilah musuhmu. Berarti Anda ikut berperang atau tidak? Kalau pemerintah yang ngajak perang, ikut. Terima kasih. Kak, boleh saya jelaskan sedikit, Kak? Sudah saja, Sedikit aja. karena masih banyak yang lainnya harus saya sapa, ya. Nanti Anda menjelaskan di waktu Anda. Kita akan berputar kembali. Kak Duhita, halo, Muslim atau non Muslim? Malam Kak Uni Rifa. Ya, siap. Muslim atau non Muslim? Oh, saya non Muslim. Oke, dari denominasi Kristen, Katolik atau Protestan? Oke, silakan, Sister. Pertanyaan yang sama sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya. Di saat sesi kalian bertanya, Unrifa menjawab. Silakan, Kak Tri. Ya, silakan. Bolehkah umat Kristen berperang menurut Anda ketika kita diperangi? Sebentar, itu yang di bawah suaranya. Saya mute. Oh iya. Gini Kak, kalau ini dari konsep berperang itu beda konsep saat kita nggak berperang. Betul, saya bicara tentang konteks dalam peperangan. Saya jangan bicarakan ketika tidak berperang. Yang saya pertanyakan, ingat pertanyaan saya, bolehkah Anda sebagai umat Kristen berperang ketika Anda diperangi? Silakan. Ya, ini sudah ada di firman Tuhan kan, di Roma itu. Roma 13 ayat 1 itu sampai itu dari setiap orang yang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab pemerintahan itu pun berasal dari Allah. Berarti Anda akan patuh kepada pemerintahan walaupun bertentangan dengan ajaran kasih? Nggak ada istilah bertentangan dalam ajaran kasih. Oke. Itu nggak sesuai Kak. Nggak Kak. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan bertentangan atau tidak. Ya, coba. Ketika Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, apakah penjajah termasuk musuh? Coba tunjukkan dulu Kak ayatnya di mana, tak buka. Boleh. Jadi pelan-pelan ayat jawab. 39. Berapa Pak Budi? Matius 5 ayat 39. Kita bacakan baik-baik ya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus di sini mengutip kitab Keluaran, kitab Imamat pasal 24 nomor 20, di mana orang Yahudi memberlakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Janganlah kamu melawan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan, jangan kau melawan, dan diajarkan untuk mengasihi musuhmu,
Satu pertanyaan sebelum pertanyaan kedua. Apakah penjajah menurut ayat ini termasuk musuh atau tidak? Silakan dijawab dulu. Penjajah itu konsepnya kan jajah pemerintah ya Kak, beda. Kalau penjajah ini termasuk musuh iman atau sama tidak? Pemerintah, enggak. Ini konsepnya di Alkitab itu iman sama pemerintahan. Berarti agama tidak melingkupi pemerintah berarti ya? Berarti pemerintah di luar agama berarti ya? Ada ini firman Tuhan untuk pemerintah ada. Ya, Ada berarti juga ini tidak berlaku ini untuk iman pemerintahan kita. ayat ini. Ya udah. Pokoknya kalau Berarti yang Matius ini kasih tidak yang berlaku musuh untuk pemerintah. Kalau yang kasih ini, hukum kasih ini nggak berlaku untuk kita memerangi musuh di pemerintahan. Ini untuk memerangi musuh di luar iman kita. Sudah itu titik. Berarti Bicaranya memusuhi itu, Kak. orang yang berbeda keyakinan dengan Anda gitu. Pokoknya di luar iman kita. Terserah itu mau agama apapun, ateis atau apa, di luar iman Kristiani. Dah itu jawabannya. Berarti yang dimaksud musuh itu adalah orang di luar agama Anda. Berarti kami ini adalah musuh Anda. Di luar iman Kristiani. Jangan Iya, bilang kan udah saya Anda kan ya. Islam. Saya Iya kan ya, di Islam, saya luar kan kasih iman contoh. Kristiani. Udah jawabannya itu Kak. Iya, kan Simpel. saya lebih ingin mendapatkan jawaban pasti. Apakah saya adalah musuh Anda? Ya kalau kan di luar iman Kristiani berarti ya. Oke, Kalau terima kasih. kalau Mbak Uni Rifa tidak meyakini Kristiani ya udah itu. Ya Ini udah, di ya. konsep. Terima kasih. Tapi kita mengasihi berarti kita mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kalau Kalau misalkan penjajah berarti bukan musuh ya? kan itu konsep penjajahan di pemerintahan beda Kak. Kita Tidak bisa termasuk memerangi. musuh? Kita bisa memerangi saat itu perang. Oh boleh, Beda, berarti Kak. boleh berperang. Iya dong, itu kan di pemerintahan. Beda. Berarti Jadi, boleh berperang teman-teman ya. Hukum kasih itu kita beda, konsepnya itu beda, bukan saat berperang Kak. Jadi jangan samakan, kan itu firman Tuhan kita ya yang kita pegang ya. Kalau di luar iman Kristiani memang jawabannya, oh masa gitu Mas. Kalau saya mengimani iman Kristiani ya ini, nggak ada yang istilah lucu. No. Saya sedang tidak memaksa Anda untuk keluar dari iman Anda, sister. Enggak, Saya enggak. sedang ingin mengeksplor Iya. pemahaman Anda masing-masing. Ya, semuanya sama begitu. sebenarnya. Mungkin kayak Pak Jangan Budi disimpulkan Asari. dulu. Enggak, saya tidak suka nih. Anda mengatakan semuanya sama sebenarnya. Anda sudah tahu berapa tahun saya berdiskusi lintas agama, siapa saja yang saya hadapi. No brother, no sister. Saya 6 tahun kurang lebih mendapati jawaban yang berbeda terkait boleh atau tidaknya berperang. Jadi jangan simpulkan sebelum Anda masuk ke ranah yang sudah saya hadapi ya. Pak Budi Asari saksinya. Pak Budi, coba jelaskan, apakah betul yang saya katakan bahwa setiap umat Muslim berbeda pendapat tentang boleh perang atau tidak? Silakan jawab Pak Budi Asari. Sebagaimana pengalaman kita berdebat, Pak. Ya jelas berbeda memang pandangannya. Oke, artinya saya tidak berdusta ya. Tapi dari tadi yang saya dengar itu saya paling tidak setuju dengan kalau kita berbeda keyakinan lalu itu musuh kita. Ya, itu nanti jangan jadikan itu tema dulu. Enggak. Pak Itu Budi boleh itu jangan dijelaskan ajaran yang dulu. sangat tidak alkitabiah menurut saya. Kalau memang berbeda keyakinan itu musuh, lalu kenapa Yesus memerintahkan kami untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil itu kan dasarnya kasih supaya mereka bertobat dan supaya mereka bisa masuk surga. Jadi justru beda keyakinan itu mestinya dikasih, sekalipun memang harus diakui itu sukar ya. Seringkali ada penghujatan dan sebagainya membuat jengkel. Tapi kalau mau idealnya memang harus mengasihi orang yang berbeda keyakinan dan memberitakan iya Injil Pak, kepada itu mereka, saya tadi kan bilang supaya gitu. mereka bisa dipertobatkan. Diam dulu ya. Dan lalu Ya, tapi kalau saya tadi bilang Kak Deborah urusan diam dulu. hukum kasih ya. Hargai saudara kita dulu. Nanti Kalau kalian hukum punya kasih kesempatan. itu tadi ya, saya juga tidak setuju kalau hukum kasih itu ditiadakan berdasarkan hukum taat pada pemerintah. Ya. Hukum kasihnya tetap berlaku. Kak Deborah diam Tidak dulu. bisa hukum kasihnya tidak Kak Deborah diam diberlakukan. dulu. Ini sama dengan membuang firman Tuhan, dan ini tidak boleh, satu ayat pun tidak boleh dibuang. Nah lalu bagaimana menafsirkannya? Kalau menurut saya di sini ada dua kelompok yang harus diperhitungkan, dan tadi tidak ada yang memperhitungkan kelompok yang kedua ini. Kelompok pertama adalah orang yang menyerang kita, dan kelompok kedua adalah korban-korban, perempuan-perempuan yang diperkosa, anak-anak yang dibunuh dan sebagainya. Dan kalau kita tidak berperang, kita tidak mengasihi orang-orang yang akan jadi korban itu.
Dan jadi kita masih sebetulnya mengasihi dua-dua, tapi karena yang benar adalah yang di sini, yang di sana yang salah, kita harus melawan yang salah supaya jangan yang benar itu jadi korban. Nah, kalau menurut Pak, karena Pak Pendeta Budi sudah menjelaskan, maka saya lanjut ke pertanyaan yang Pak Budi belum masuk karena itu. Banyak umat Kristen tadi membawa dalil Roma pasal 13, patuh kepada pemerintah. Nah, pemerintah Pak Budi, bagaimana konteks tentang patuh kepada pemerintah? Karena semua pemerintahan datang dari Tuhan. Bukankah Fir'aun pernah memerintah, VOC pernah memerintah? Apakah Anda termasuk orang yang akan patuh siapapun pemerintahnya, termasuk pemerintah yang zalim sekalipun, Pak Budi? Silakan dijawab. Nah, kalau saya tadi kan sudah mengatakan kalau dalam penjajahan itu pemerintah yang tidak sah sebetulnya. Oke. Jadi kita tentu boleh melawan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Iya. Terima kasih banyak Pak Budi. Ini baru, walaupun saya tidak mendapat jawaban teman-teman di sini. Saya hanya mempertanyakan gitu. Nanti karena saya akan berbalik menjadi yang ditanya. Siapa yang belum saya tanyakan? Oh, yang baru masuk ya. Di sini semua sudah dapat kebagian semua. Teman-teman muslim di bawah jangan berharap kami akan debat keras di sini. Saya tidak akan mendebat teman-teman saya yang ada menjadi narasumber di sini ya. Mereka adalah orang-orang baru, bukan apologet dan polemikus ya. Teman-teman, perkenalkan teman-teman diskusi kita di sini. Ada Pak Pendeta Budi Asali. Beliau adalah seorang pendeta. Ada Bang Jerry, saudara kita berbeda keyakinan. Ada Bang One Friend, ada Kak Deborah 1, Kak Deborah 2, ada Bang Radar ini, ada Eden. Mungkin kalian tidak akan mendapatkan debat hari ini ya, karena saya tidak sedang bergairah untuk berdebat. Saya hanya akan mengeksplor pemahaman mereka. Halo, open your mic. Saya undang Anda untuk membuka mic, silakan. Kristen, Kak Kristen. Oke. Pertanyaan yang sama, silakan dijawab. Mungkin Anda sudah mendengarkan pertanyaan saya, karena nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana kalian boleh bertanya tentang saya. Konteksnya boleh sama, boleh berbeda. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Silakan Bang Eden, dijawab pertanyaannya. Bolehkah Anda sebagai Kristen berperang ketika kita diperangi? Oh, boleh. Kalau di zaman perjanjian lama, kita berperang. Oke. Bahkan kita dibantu Tuhan. Itu Musa buktinya dibantu Tuhan berperang, artinya untuk menyelamatkan bangsanya dari Mesir. Oke, berarti boleh berperang. Bahkan ya, diberikan mujizat seperti laut berbelah dua. Artinya kita di situ diizinkan Tuhan untuk berperang. Boleh berarti ya, intinya boleh ya Bang, untuk menyelamatkan bangsanya. Kemudian karena posisi kita artinya udah di dalam tertekan, diambang kematian ataupun di dalam dosa. Ya, poinnya boleh gitu ya. Boleh saya berperang. Di zaman perjanjian lama itu kita diperbolehkan. Buktinya itu Musa. Ya. Dengar teman-teman muslim ya. Saya baru kali ini mendapatkan banyak mayoritas suara berbeda dengan saudara kita yang sudah turun tadi. Hanya beliau sendiri yang mengatakan tidak akan berperang, sementara yang lain mengatakan boleh berperang ya. Tapi di zaman perjanjian baru, begitu Mesias datang, udah itu tidak lagi berperang untuk secara fisik. Berarti tidak boleh. Tidak boleh lagi. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ya makanya kita ada hukum kasih. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh berarti. Ya, di perjanjian lama sama di perjanjian baru itu beda. Di perjanjian baru udah ada hukum kasih, kasihanilah musuhmu. Jadi boleh atau tidak berperang ini? Boleh, di dalam keimanan kita berperang di perjanjian lama, boleh. Maksud saya kalau kita berdua tetanggaan, tiba-tiba kita diperang ini, ya, sama orang Mongol misalkan, Anda boleh nggak berperang tahun 2024? Kalau kita nggak merasa tertekan atau tersakiti, ngapain? Kalau dijajah kan ditekan Pak, kan dijajah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kalau artinya kalau seluruh Indonesia ini dijajah oleh di luar bangsa Indonesia, di luar bangsa Indonesia, kita tidak wajib membela diri kita sendiri. Boleh berarti? Boleh.
Jangan ketawa Kak, artinya dengarkan apa yang saya katakan. Saya tertawa itu karena saya senang dengan jawaban Anda. Iya, Tertawa itu artinya- kan tidak semua mengejek, Pak. Iya, Karena saya bahagia malam perkiraan ini. kepala itu menjebak atau gimana kakak ini? Kok menjebak? Pertanyaan saya itu kepada Anda sama seperti pertanyaan saya kepada saudara Kristen saya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh, Ya. boleh. Di perjanjian lama boleh. Boleh. Kita didukung. Di diberi perjanjian baru kekuatan. boleh nggak? Boleh. Di perjanjian baru kita nggak diperbolehkan untuk Tidak boleh. Boleh. kan kita di Kakak Deborah diam dulu. Ada hukum Kata abang kasih. nggak boleh. Boleh. Ada hukum kasih. Jadi Kasihanilah sebenarnya musuhmu. boleh atau tidak? Kasihanilah musuhmu. Ini yang terakhir ini agak tersangkut saya ini. Bang Eden, sekali lagi saya tanyakan. Ya, Saat ini tahun 2024 kalau kita diserang oleh orang-orang yang menyerang kita, boleh nggak abang ikut berperang dengan kami umat Islam? Saat sekarang ini, bukan di perjanjian lama. Perjanjian lama itu sudah lewat itu. ya maksudnya gimana ini berperang? Siapa yang mau berperang ke sini? Ya contohnya Ukraina itu diserang Ukraina. oleh Rusia, berantam, berperang. Seandainya kita yang diperangi, radar diam dulu. Jangan kalian nanti dibilang ngejek loh. Saya ketawa tadi abang Eden marah loh. Kalian jangan ikut ketawa, nanti dianggap ngejek. Yang lain di mute dulu ya. Iya. Ini sepertinya agak gampang sedikit tersinggung ya. Jangan begitu ya. Maaf ya. Saya tertawa tidak mengejek. Seandainya kita diserang dan diperangi saat ini, karena pernah kita diperangi, kita baru merdeka itu tidak nyampe 200 tahun loh. Baru kemarin tanggal 17 Agustus kita mengulangi, mengingat kemenangan kita melawan penjajah. Bukan tidak mungkin penjajah akan hadir kembali. Kalau seandainya tiba-tiba Indonesia dijajah kembali secara fisik, mereka datang membawa senjata seperti yang dilakukan oleh Zionis kepada Palestina, Anda boleh berperang atau tidak? Dalam iman yang Anda yakini saat sekarang ini. Kalau memang udah begitu istilahnya, kalau memang di antar negara yang berperang, kita kalau istilahnya mau ikut berperang, kita harus dipersiapkan oleh negara. Boleh atau tidak ikut Bagaimana? berperang? Ya boleh. Kalau memang antar negara. Iya boleh berarti. Kalau antara aku dengan Uniripa, nggak mungkin. Itu bukan aku perang, berani itu namanya tahu. berantam Pak, jambak-jambakan namanya. Kita bicara perang Pak. Atau itu antara bukan. Bapak dengan saya itu main Kakak jambak-jambakan. Itu Uniripa kita duel menampar aja. aku, akan saya kasih lagi pipi yang lain lagi. Betul. Kalau Uniripa, iya. Betul ini. Coba Ya. Sherlock Pak, alamat saya butuh orang lain. Saya lagi Itulah saya hukum- lagi ini. saya Itulah lagi hukum gabut. kasih yang Bapak Tuhan tinggal di ajarkan mana? Sekarang kalau secara keimanan kita. Ya, Bapak tinggal di mana? Saya minta Tapi alamat, secara tolong DM fisik, ya. Ada hukum untuk menjerak kakak Uniripa. Iya, udah Bukan kita saya yang memerangi Uniripa. Iya, Ada hukum yang mau memerangi udah Uniripa. kita udah lupakan. Saya lagi gabut, saya lagi karena saya sekarang udahlah kakak Uniripa, ada pesan saya sedikit kalau kakak Uniripa terima. bentar dulu. Tadi kan Anda bilang Anda kalau saya tampar, Anda kasih sebelah. Saya pengen nampar orang ini kan. Saya pengen cari samsak tapi nggak ada. Ya. Coba minta alamat. Saya mau datang ke rumah Anda karena saya pengen nampar orang nih. Tangan saya ini kepengen kali nampar orang. Boleh saya tampar Anda? Ya. Oke, boleh nanti Sherlock ya. Saya betul ini. Di mana tinggal Jadi Bapak? Bapak tinggal kakak di daerah Uniripa mana? membuat pertanyaan ini untuk mau menampar orang, artinya salah jawab. Iya. Artinya mau Saya ingin menampar. menampar Anda. Saya betul-betul ingin menampar. Saya ingin betul-betul menampar Anda. Oke. Pokoknya malam ini kalau saya jumpa saya tampar Anda. Makanya saya minta alamat. Saya Oke ingin lah, kakak nanti saya Uniripa. live kan nanti. Tapi Saya live kan. secara tadi kan saya bilang saya kasih artinya pipi yang sebelah lagi. Tapi untuk menyerang Uniripa harus siap-siaplah secara hukum untuk menyerang Uniripa. Oh, Bukan berarti saya yang apa? berarti Membalas secara tamparan. Anda mau menjebak saya. Adu domba, penipu dalam nama agama. Oh, ini saya kasih sebelah lagi. Anda yang ngasih itu saya yang dihukum Iya. di penjara. Kalau secara hukum kasih, tapi kita kan artinya kan ini kan istilahnya kakak Uniripa membuat istilahnya ini pertanyaan ini untuk menjebak, untuk menyalahkan, Bukan menjebak, membuat abangku. kesempatan untuk menyakiti saya. Saya Loh, tidak terima. Anda kan bilang saya ingin membuktikan apa yang Anda ucapkan. Kita Anda berbicara bilang kalau secara saya rohani kita. Loh, saya bicara Keimanan. secara jasmani, Pak. Ini Jadi jasmani kalau yang bicara kok Uniripa rohani. Fisik itu fisik, artinya ada unsur kesengajaan membuat pertanyaan dan jawaban. Kan Gitu. abang yang bilang Anda Uniripa Makanya datang kenapa menampar Uniripa saya. meminta alamat saya? Karena abang bilang barusan, abang kalau saya tampar nggak mau Kita kan membalas. Saya bicara, jadi jawaban Uniripa yang mau Uniripa butuhkan mengenai jawaban yang kayak mana yang mau diterima.
Saya kan udah dapat jawabannya. Kata abang kalau saya tampar, abang tidak balas. Makanya saya lagi pengen nampar Itulah hukum orang. kasih antara kan itu kan Uniripa meminta jawaban dari pertanyaan Uniripa. Kan saya pengen nampar dari orang kita secara sekarang. rohani. Iya, saya Jadi secara ada jasmani. ajaran istilahnya dari rohani kita, keimanan kita, itulah yang Kalau abang tidak mau bunyinya. ditampar ya udahlah. Saya kan cuma bilang kalau abang tidak mau ditampar kan tidak apa-apa. Saya kan cuma minta alamat biar pengen nampar abang ke sana, biar saya pengen buktikan apa yang abang bilang. Boleh. Minta nanti alamat ya. Saya akan live kan nanti lo di TikTok lo. Saya akan ke nanti. rumah Anda, saya tampar depan orang, tolong saya pengen lihat Anda kasih pipi sebelahnya. Iya, Ajaran palsu. ya oke. Tapi habis itu saya dimasukkan ke penjara gitu. Enggak, bukan saya yang masukkan Uniripa penjara, ada hukum. Siapa yang hukum itu tergantung laporan. Kalau Anda tidak salah melapor, Uniripa, jangan kalau salah. abang tidak melapor, ke saya tidak akan dihukum. Anda yang ikhlas Bisa dan jadi rela. orang lain yang melaporkan Uniripa. Tidak bisa, itu bukan delik umum, itu delik Anda sendiri. Jangan Kok salah, jangan bilang nggak bisa. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. tak boleh. Anda ditampar karena Anda yang mau. Iya, mau. Iya. Anda tidak ada orang lain Tapi yang berhak bisa jadi melaporkan orang Anda. lain keberatan Uniripa Loh, macam siapa yang keberatan pipi-pipi antara Anda? Israel dengan Palestina berperang, tapi bisa juga orang Indonesia ada yang keberatan ingin Keberatan tak masalah. Secara hukum tidak bisa. Saya juga mengerti itulah hukum. artinya yang saya bilang bisa jadi saya yang Udah mendukung kita tidak keberatan. bertele-tele ya. Intinya udahlah, Anda kalau mau ditampar kasih Jadi- alamatnya, itu aja. Saya simpel, saya tidak perlu bertele-tele. Pengen ditampar oleh saya, kasih alamat. Kalau tidak mau ditampar oleh saya, tak usah kasih alamat. Simpel bagi saya ya. Oke. Boleh. Oke, lanjut kita diskusi biar lebih apa menarik lagi? lagi diskusi kita. Ingat ya, Ya, diam ya. apa lagi Enggak, saya pertanyaannya, bukan cuman Om abang. Saya akan membalikkan keadaan. Saya Ya. izinkan dari atas, dari Kak Deborah untuk bertanya tentang agama Islam. Kalau kalian tidak memiliki pertanyaan terkait Islam, silahkan di skip karena banyak umat Kristen di sini. Saya akan catat setiap pertanyaan kalian menjadi wawasan baru untuk saya karena saya di sini juga sambil belajar juga sambil mengajar. Buat Kak Deborah 1, Kak Deborah Hutagalung, silakan satu pertanyaan dari Anda untuk saya Ya, sebagai seorang muslimah. siap komandan. Siap. Siap bunda. Saya bertanya, kenapa umat muslim diharuskan untuk merekrut agama lain ke agamanya dengan kata supaya mendapatkan pahala di surga seperti itu? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang tidak berbasic data tapi harus saya jawab. Di mute dulu yang lain semuanya. Ini untuk pemahaman juga untuk umat Kristen yang lain di sini. Yang pertama harus saya sampaikan, tidak ada perintah wajib kalian mengislamkan orang di luar Islam. Hukum dalam Islam itu yang pertama ada wajib. Wajib artinya adalah perintah yang kalau tidak dilakukan akan menjadi asbab berdosa. Contoh, dalam Al-Quran kami diperintahkan wajib untuk melaksanakan sholat. Itu kalau kami tidak sholat maka kami berdosa. Yang kedua ada namanya anjuran atau masuk ke dalam ranah sunnah. Anjuran adalah kami dianjurkan untuk berbuat sesuai yang diinginkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi kami. Kalau kami tidak lakukan anjuran ini maka kami rugi. Kalau kami lakukan kami mendapatkan pahala. Ada kemudian hukum yang disebut dengan hukum makruh. Makruh artinya lebih baik kami tinggalkan. Kalau kami tinggalkan kami dapat pahala, kalau kami lakukan kami tidak berdosa. Di antara hukum makruh merokok. Kemudian ada namanya mubah atau boleh. Boleh ini yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Maka tidak ada perintah wajib untuk mengislamkan orang, tapi yang dianjurkan kepada kami, sampaikan dariku walau satu ayat. Kami dianjurkan untuk menyampaikan ajaran Islam, memperkenalkan ajaran Islam dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Quran dan tidak diwajibkan untuk mengislamkan. Saya ulangi dalil Al-Qurannya. Saya kasih surah An-Nahl ayat 125 ya. Saya berbicara pakai dasar Al-Quran saya. Kalau kalian ingin membantah, bawa dalil pembandingnya. Dalam Al-Quran saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah saya. Artinya begini Kak Deborah. Spesial untuk Kak Deborah.
serulah manusia. Nah, di sini kami disuruh menyerukan, berbicara, menyampaikan ke jalan Tuhanmu. Kami menyampaikan kepada kalian, menunjukkan jalan yang benar. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan, dengan konsepsi berpikir yang betul, dengan mengajarkan metodologi yang benar sesuai syariat Islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah. Saya boleh berdebat dengan kalian dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Artinya diperintahkan kami. Perintah wajibnya apa? Wajibnya itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wajibnya berseru kepada kalian dengan cara hikmah. Wajadilhum bilatihi asan, artinya berdebat dengan cara yang baik. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Wajib itu. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Ya. Dan mengajarkan pengajaran yang baik. Lalu maksimalnya sampai di mana? Sampai di la ikraha fid din. Dalilnya ada itu. Ya, ini dalilnya. Ini jadi, Kak Ripa, pembahasan tadi udah selesai ya kira-kira? Ini sesi kalian bertanya. Ini sesi kalian Kristen bertanya ke saya. Nanti saya balik lagi. Saya bertanya satu pertanyaan untuk seluruh umat Kristen. Begitu. Karena kalian banyak. Saya tidak lagi berdebat. Saya lagi tidak tertarik untuk berdebat. Kalau berdebat nanti hatuha saja dengan saya. Enggak, maksudnya yang masalah sudah. kasihlah musuh sama perang udah selesai ya? Sudah. Ini waktu kalian bertanya. Saya sedang menjawab pertanyaan Kak Deborah. Nah, dalam Al-Quran kami dilarang untuk memaksakan agama. Dalilnya mana? La ikraha fiddin. Nah, itu Kak Deborah. Jadi Kak Deborah tidak ada, saya bantah, tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengislamkan orang-orang di luar Islam. Faktanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksa pamannya untuk menjadi seorang Islam. Tidak pernah memaksakan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi Islam. Itu. Puas tidak puas dengan jawaban saya? Ada ingin yang dibantah Kak Deborah? Silakan. Teman-teman yang di bawah yang Muslim, perhatikan. Anda akan diminta pertanggungjawaban atas typingan Anda di bawah. Kalau Anda Islam, kewajiban saya mengingatkan, jangan pernah menyerang personal, karena personal itu ciptaan Allah. Ya, serang argumentasinya boleh. Kak Deborah, silakan. Kalau sudah kita close. Saya ke Bang Jerry. Ya, oke. Bang Jerry silakan. Satu pertanyaan dari Anda. Oke, Mbak, saya bertanya satu ya. Boleh, silakan. Apakah jihad atau berjihad masih relevan di abad sekarang atau tahun 2024 ini? Itu aja. Saya akan menjawab menggunakan perspektif agama Islam. Jangankan jihad, seluruh Al-Quran itu relevan 1400 tahun lalu, tahun 2024 sampai nanti menjelang kiamat. Karena Al-Quran diklaim ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dari Allah sebagai Rasul. Dia menyampaikan Al-Quran ini adalah perkataan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada batasan lagi sampai terakhir. Kita masuk ke ranah jihad. Jihad berasal dari kata jahada, kata jahdun. Artinya apa secara etimologi? Usaha, sungguh-sungguh. Maka jihad itu adalah kata yang dipakai untuk sikap umat Islam dalam bersungguh-sungguh mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Apakah relevan? Yes. Rifa, apa jihadmu? Jihad saya adalah sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh mengajarkan. Relevan. Apa jihadmu wahai tentara? Jihad para tentara Muslim, polisi Muslim adalah bersungguh-sungguh menggunakan senjatanya untuk tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Dalilnya jelas. Definisi jihad sendiri. Definisi jihad sendiri artinya sungguh-sungguh. Jahada, jahdun, bersungguh-sungguh. Jadi dalam Islam bahkan jihad fisabilillah, jihad terbesar apa? Berkata benar di hadapan pemerintah. Relevan gak hari itu? Hari ini sedang dilakukan oleh umat Islam juga. Ketika mereka menyuarakan demo, mereka tidak menerima keputusan pemerintah. Itu ada jihad fisabilillah, berkata yang benar di hadapan pemerintah.
Ketika pemerintah melakukan kesalahan dengan memberikan keputusan yang merugikan masyarakat, apa? Jihad fisabilillahnya umat Islam. Berkata benar bahwa itu salah. Itu dia Islam. Saya akan tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis ya, sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Nah ini dia. Relevan tidak? Hari ini kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan kebenaran dengan berkata benar di hadapan pemerintah. Itu jihad, relevan. Mungkin itu Bang Jerry. Silakan kalau ingin membantah bawa dalil, kalau ingin mengelaborasi pertanyaan saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Tadi Kak Deborah tidak buka mic. Tapi sekali saja ya, yang lain karena banyak yang ingin bertanya. Cukup Mbak, cukup. Terima kasih. Sekarang Pak Pendeta Budi Asali ada pertanyaan kepada saya. Biasanya Pak Ya, Pendeta masih lebih. dalam konteks perang ya. Ya, silakan Pak. Apakah bagi orang Muslim itu diwajibkan untuk membantu orang Muslim yang lain yang berperang di negara lain, seperti misalnya Israel dengan Gaza ini? Oke. Saya pernah mendengarkan salah satu riwayat ketika ada sahabat yang ingin ikut ke medan perang, lalu Rasulullah mengajarkan untuk apa? Yang pertama adalah tidak semua harus masuk ke medan perang. Kami diizinkan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, di antaranya kami ada yang harus belajar, ada yang harus menjaga orang tuanya. Nah, kami memang diwajibkan untuk saling bantu, saling bahu-membahu. Tapi ada dalil yang kemudian harus kami ikuti juga, bahwa setiap kami harus mengikuti taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada pemerintah. Nah, itu juga sebuah dalil yang kami imani. Nah, dalam Islam itu kita memiliki paradigma bahwa yang namanya jihad fisabilillah tidak melulu harus dengan menggunakan senjata. Tetapi sebenarnya seandainya kita merujuk kepada kebenaran umat Islam itu, kalau memang umat Islam ini adalah umat yang sesuai dengan ini ya, saya sendiri kan punya kapasitas nih, kapasitas saya apa? Belajar, maka saya tidak diwajibkan untuk masuk ke ranah perang. Kalau mereka punya kapasitas, contoh mereka punya kekuatan, mereka bermanfaat pada saat itu, maka mereka masuk tergolong ke dalam ranah yang wajib. Karena dalam Islam itu ada 3 Pak, ada 3 cara. Bernahi mungkar. Bernahi mungkar ini artinya adalah mengatakan tidak kepada kemungkaran yang dialami saudara kami di Palestina contohnya. Pertama adalah kami lawan dengan tangan. Nah, ini diperuntukkan untuk orang yang mereka punya kapasitas. Contoh, kalau mereka punya kekuatan untuk menandatangani surat untuk memboikot seluruh produk-produk Zionis, melumpuhkan mereka, harus itu dilakukan. Ya, seperti MUI atau seperti pemerintah yang mengatakan memboikot produk-produk Zionis, pemerintah Islam yang bersepakat untuk tidak sepakat dengan yang dilakukan Zionis, ya, itu dalilnya umat Islam diperintahkan bernahi mungkar menggunakan satu cara, dengan tangan. Lalu yang kedua, kalau tidak mampu, tidak dimampukan dengan tangan karena tidak seorang sama kemampuannya Pak, maka dengan lisan. Nah, dengan lisan ini cara kami berjuang jihad fisabilillah, saling bahu-membahu apa? Dengan men-share apa yang terjadi di Palestina. Kemudian dengan memosting himbauan-himbauan untuk mendoakan mereka, memosting untuk menyebarkan keluh kesah mereka. Mungkin bukan kami yang membantu, tapi ada orang yang punya kapasitas. Dan yang terakhir adalah kami harus melawan kemungkaran dengan hati. Dengan hati kami, dan itu termasuk selemah-lemahnya iman Pak Budi Asali. Nah, jadi kami punya kapasitas masing-masing sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kalau dia dimampukan, ini sama. Jangankan berjihad berperang ya Pak Budi Asali. Ada rukun Islam yang menjadi wajib bagi kami, rukun rukun haji itu, bahkan itu pun berlaku ketika kalian mampu dalam Islam. Maka dalam Islam diwajibkan kalian berhaji ketika mampu. Padahal itu dalil wajib loh. Nah, apalagi berperang membantu saudara sendiri. Nah, banyak ayat-ayat dalam perang ketika Rasulullah SAW itu hendak berperang, ada sahabat yang tidak diizinkan berperang karena mereka disuruh untuk belajar. Ada sahabat yang diperintahkan untuk menjaga orang tuanya. Jadi tidak semua maju ke medan perang. Bahkan perang itu ingat, uzina, diizinkan kalian berperang ketika kalian diperangi. Kalau saya berada di Indonesia, maka saya harus mengikuti aturan bahwa saya taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada pemerintah. Dalil Al-Quran itu munasabah. Cara munasabah adalah tafsir ayat dengan ayat.
tafsir ayat, menjelaskan Al-Quran dengan hadis, itu boleh. Dan kami punya lembaga itu yang namanya adalah lembaga fikih tentang hukum dalam peperangan, kami diatur di situ. Lembaga tentang yang lain misalnya, ada lembaga kami seperti MUI, maka kami ikuti. Dalilnya pun jelas, taatlah kepada pemerintah, taatlah kepada ulil amri, bukan cuma pemerintah ulil amri, ulama pun ulil amri. Begitu. Pak Budi Asali. Oke, terima kasih. Silakan untuk Kak Deborah kedua, silakan satu pertanyaan tentang Islam. Iya Kak, menyambung dari kata-kata kakak yang dalilnya wajib untuk ke Mekah ya Kak. Ini kan saya mau tanya apakah haram atau enggak ya untuk menyembah berhala di agamanya kakak. Terus satu biar semua nyambung ini kebagian. Kak. Ya ini nyambung. Terus nanti jawaban kakak itu menyambung untuk di Mekah itu kan setahu ya sepemahaman saya ya Kak, itu kan mencium batu sama muter itu sujud berarti kan di situ. Itu kira-kira haram atau halal? Diharamkan menyembah kepada berhala, jelas. Nabi Muhammad hadir itu untuk memusnahkan seluruh berhala yang ada di Ka'bah. Tetapi mencium itu tidak menyembah. Kalau mencium menyembah, maka Anda menyembah anak Anda selama ini, karena Anda mencium anak Anda, benar? Ya. Apakah menyembah anak ketika mencium anak? Terus diwajibkan sebentar. Kita luruskan satu-satu pemahaman yang keliru, sister. Ya, nanti biar kita paham ya. Ya, berarti sepakat bahwa mencium itu tidak menyembah ya? Sepakat? Konsepnya soalnya beda Kak. Kalau nyium Saya anak, tanya dulu, kami mencium batu Hajar Aswad, tidak ada perintah wajib mencium batu Hajar Aswad, itu jelas. Lalu saya bertanya, apakah mencium menurut Anda termasuk menyembah atau tidak? Sesimpel itu pertanyaan saya, biar Anda tahu jawaban. Mantap. Berarti clear ya, bahwa mencium batu Hajar Aswad tidak dikatakan menyembah, sesuai dengan apa yang Anda jawab. Terus kenapa kok dicium? Nanti dulu, itu nanti kita ke sana. Saya mau kita sepakat dulu, ini namanya diskusi. Kalau Anda mau membantah, bawa tesis lain, antitesisnya bawa. Saya kan sudah katakan, saya tidak sedang berdebat di sini. Saya sedang berdiskusi dengan kalian. Mencium itu tidaklah sama dengan menyembah. Sepakat atau tidak? Ya. Oke, clear. Artinya gagal sudah. Bukan tuduhan, saya tidak katakan tuduhan. Gagal sudah pemahaman yang keliru Anda bahwa kami mencium batu Hajar Aswad sama dengan menyembah. Sepakat atau tidak? Belum, itu yang untuk yang berbondong-bondong ke sana itu kan. Itu beda Kak. Ini kita mencium batu Hajar Aswad dulu, selesaikan satu-satu, jangan lompat-lompat. Ya, kalau berbondong-bondong beda lagi. Mencium memang nggak ada hubungannya sama menyembah. Berarti Anda akui dulu bahwa mencium batu Hajar Aswad tidaklah sama dengan menyembah batu Hajar Aswad. Selesai dulu, satu-satu dulu. Saya tidak mau. Ya, siap. Terima kasih. Lanjut. Oke, sekarang berkeliling Ka'bah. Ya. Di dalam Islam ada rukun atau ketentuan-ketentuan dalam berhaji. Haji adalah sebuah ibadah yang dimana ada rukun-rukunnya. Salah satu rukunnya adalah mengelilingi. Mengelilingi ini sama saja bukan penyembahan. Bukan penyembahan. Bahkan sujud pun tidak bisa dikatakan penyembahan. Saya bisa buktikan dalam kitab Anda. Enggak di Al-Quran aja Kak. Enggak, jangan di saya. Kan itu biar kita sama parameternya. Di Al-Quran tidak ada. Justru saya tidak ada istilah menyembah kepada batu Hajar Aswad, tidak ada menyembah kepada Baitullah, tidak ada itu. Terus kenapa diwajibkan ke sana? Diwajibkan itu berhaji. Berhaji itu adalah rukun-rukun. Berhaji itu adalah ibadah umat Islam yang mana terdiri dari rukun-rukunnya, dari rukun 1 sampai rukun terakhirnya. Ya, berarti rukun berhaji itu. Rukun itu kan dari Al-Quran bukan? Dari Al-Quran, betul. Ya makanya. Kok itu maksudnya kan di sana beribadah. Beribadah itu tujuannya apa? Beribadah itu adalah pengabdian kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kami beribadah, kami ikuti. Tujuannya apa? Saya akan bahas. Kalau kita bicara tujuan, tentulah banyak tujuannya kami datang ke Mekah. Pertama, kami datang ke Mekah memenuhi panggilan Allah karena tanah suci Mekah adalah tanah di mana tempat Nabi kami lahir, tempat Nabi-Nabi hidup, tempat di mana diletakkan batu oleh Nabi Ismail alaihissalam, di mana kami banyak mengingat bagaimana perjuangan para nabi kami, dan di mana kami bisa mengingat bagaimana Sayyidah Hagar melakukan menyelamatkan Nabi Ismail, berpikir bagaimana Allah menyelamatkan para nabi di tempat tandus ini, kemudian bagaimana kemudian Allah sucikan tempat ini, merenungkan banyak hal, mengikuti aturan-aturan Makkah. Jadi banyak kalau ditanya untuk apa.
Karena berziarah sama seperti saya disuruh berziarah ke makam ibu saya. Saya akan mengenang ibu saya yang baik kepada saya. Saya mengenang bagaimana beliau, saya akan berdoa untuk beliau. Bukan berarti saya menyembah kuburan. Oh iya, berarti Tapi berziarah, ketika Kak ya. Kan tadi Kakak bilang hadak beribadah. dalam bahasa Ibrani, haji dalam bahasa Arab, itu sama dengan kita berziarah. Bahkan Nah, iya sih, hadak atau haji ini tidak muslim duluan. Bahkan orang-orang Yahudi sudah melakukan hal itu. Moses dalam kitab Keluaran, dia memberikan persembahan di luar Mesir. Jadi rukun Islam ini adalah rukun yang memang sudah ada tradisinya dalam agama Samawi, Yahudi. Bukan ajaran yang baru muncul. Berziarah ini adalah salah satu. Hikmahnya yang paling besar adalah di mana kami yang mengaku sebagai Islam ini hikmah nih. Bahwa kami yang mengaku Islam ini akan dipertemukan dengan saudara kami di belahan dunia manapun. Lalu kami menjadi satu dan diimami satu orang, membaca satu surah yang sama, tidak ada pertentangan di antara kami. Kulit kang hitam, putih, pendek, besar, kecil, berdiri di satu tempat yang sama, bersujud ke arah yang sama. Karena bersujud ke arah yang sama itu bukan hanya milik Islam, tapi milik agama Samawi yang lain, yaitu ajarannya Bani Israel yang lain. Begitu. Jadi kenapa kami diperintahkan? Sama, kenapa kami diperintahkan sholat? Hikmahnya banyak dalam sholat. Kami mengingat Allah di situ. Kami bisa berdoa di situ. Banyak kalau ditanya hikmah, tujuannya apa? Maka tujuan dalam haji akan ada di dalam kitab hikmah. Hikmah kenapa berhaji? Banyak, panjang nanti ceritanya. Tapi kalau Anda katakan kami menyembah batu, Anda sudah bantah sendiri, terima kasih. Kalau Anda katakan kami menyembah Ka'bah, Anda sudah bantah sendiri, terima kasih. Ya, jadi enggak, tapi masih ini Kak. Apalagi? Masih belum ini sih, kan kesananya kan bukan dianggap untuk menyembah, tapi untuk beribadah. Ternyata bukan, berarti berziarah ya. Ibadah itu bukan bukan hanya dipersempit dengan menyembah. Dengar ya, suami istri saling mencintai itu ibadah. Seorang ibu mendidik anaknya itu ibadah. Ya, itu di agama Muslim. Ibadah itu dari kata abadah. Tunggu dulu, saya hormati kalian. Ya, Saya tidak makanya bantah. Biarkan saya menjelaskan dulu, nanti baru dipotong. Oke, ya? siap. Ini saya iman saya. Kalau Anda ingin saya membantah, bawa data. Ya, saya menghormati kalian di sini. Karena saya tidak sedang berdebat. Kalau Anda ingin berdebat dengan saya, angkat satu tema, kita hatua, yang lain menyimak. Gimana, mau? Oh tidak, Kakak aja jelaskan. Senyum pun itu ibadah. Ya. Nah, artinya dalam Islam, ibadah dari kata abadah menunjukkan ketundukan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan semua pasti baik. Contoh, ketika kami ke Mekah, apa yang kami lakukan? Mengorbankan harta benda kami untuk memenuhi panggilan Allah, dalam makna bahwa kami berziarah ke makamnya Ibrahim, tempatnya Ibrahim, di mana Ibrahim alaihissalam bersama putranya pernah menaikkan batu di sana. Kami mengingat perjuangan Ibrahim alaihissalam membangun wilayah itu. Kemudian dihadirkan manusia lainnya yang juga sangat dimuliakan dalam Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kata cagak dalam bahasa Ibrani, ya. Mari kita bahas secara etimologi. Ini dikenal dalam istilah orang-orang Ibrani, orang Bani Israel. Hagak, haji, berziarah, ya, berziarah, berkunjung, ya. Nah, kita lihat teman-teman. Nanti kita akan ke yang lain, tapi biarkan selesai dengan Kak Deborah dulu ya. Hagak. Nah, kalau kita melihat kata hagak dalam dialeknya berbeda dengan haji, haji tapi hampir sama karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Baca dalam Keluaran pasal ke-5 nomor 1. Sesudah itu masuklah Musa dan Harun lalu memberitahukan kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi supaya mereka dapat mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kemudian kita lihat lagi tentang kata hagak berkaitan dengan apa? Kamu harus merayakan hari raya bagi Tuhan 7 hari setahun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Pada bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Mari kita lihat di sini kaitkan dengan kata ini, hagak. Nah, tapi saya tidak mau lebih menginikan bahasan tentang ini ya, karena saya akan tunjukkan ini relevan dengan ajaran Moses. Ya, intinya satu yang saya harus luruskan bahwa kami tidak pernah menyembah batu. Sorry, ini ada kata-katanya. Tidak pernah menyembah batu dan tidak menyembah Ka'bah. Itu yang poin yang harus saya luruskan dari perspektif umat Kristiani. Nah, kemudian apa tujuannya? Banyak tujuannya. Salah satunya adalah selain kami berziarah juga menyambung silaturahim dengan saudara kami yang berbeda desa negara dengan kami. Ada lagi Kak Deborah? Ya, berarti kesimpulannya itu ke Mekah itu ziarah ya Kak, bukan ibadah ya? Kesimpulan tuh biar saya menyebutkan. Kesimpulan
ke Ya, Mekah ini yang itu kakak jelaskan adalah tadi. ziarah dalam bentuk ibadah. Ziarah itu ibadah, kan saya sudah bilang. Ibadah itu juga termasuk tersenyum. Ibadah itu. Kata ibadah, pengabdian kepada Allah. Soalnya kan selama ini pemahamannya umat muslim ke sana itu ini menyembah berhala. Karena Siapa kan yang bilang itu? Tunggu tuh. ya Yang banyak. memahami umat Islam ke sana menyembah berhala itu siapa? Domba, penipu dalam nama agama. Ya, ini saya sebutkan tadi. Oh, Anda. Berarti Anda sudah paham ya kalau itu salah ya? Ya, sekarang kan berarti paham kan tadi dijelaskan bahwa ke sana Salah itu ya? ziarah yang masuk itu juga masuk ibadah kan gitu. Nah, berarti sudah mengerti ya? Ya kan berarti gini tak paham. Terima kasih. Ya, makasih. Keren ya. Ini keren nih kalau begini diskusinya ya. Kalau mau membantah bawa data. Oke, Maaf, radar. Saya potong, Mbak. Maaf, saya undur diri ya duluan ya, Mbak. Makasih Ya, terima kasih Bang Jerry. Jangan bosan Iya, masuk ke makasih. room saya ya. Siap, makasih Mbak. Silakan bertanya tentang agama Ya Islam. juga Nurifa ya. Oh ya Pak Budi ya tadi Ya, juga. sudah- Terima sudah kasih. ngantuk. Keren banget nih Pak Peneta. Kak, Jangan bosan-bosan Kak masuk ke Ripa, room. aku dulu lah, aku dulu biar aku pun mau turun juga. Kok dilompat saya. Oke, Pak. Keluar dulu ya Kak Nurifa. Ya, wah, iya silakan. Yang mau keluar dulu, silakan. Ya, one friend, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya Kak, makasih Kak atas penjelasannya kan. Ya. Ini saya mau bertanya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.